Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis data tahap awal. Dan kelompok 1 ini beranggotakan saya sendiri, Nujung Hendra Setiawan NPM 0061, Tri Arumsari NPM 0071, Dwi Ardianto NPM 0079, Dania Ayu NPM 0080, Emer Aldinda NPM 0086, Nurma Audina NPM 0094, Dimas Chandra NPM 0100, Naufal Afik NPM 0102. Pengertian: analisis data adalah suatu proses atau upaya mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini diperlukan agar karakteristik data menjadi mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Mengutip salah seorang pakar metode penelitian, Lexi J. Moleong, teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian seperti catatan, dokumen, hasil, tes, rekaman, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Yang selanjutnya ada teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Yang pertama ada data kualitatif, adalah data yang tidak dapat diangkakan atau bersifat non-numerik. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan. Beberapa teknik analisis data kualitatif antara lain: 1. Analisis konten. Teknik analisis konten diperlukan ketika kita harus memahami keseluruhan tema pada data kualitatif yang kita miliki. Penguraian data tekstual seperti ini membantu kita menemukan rangkaian data yang paling umum. Analisis naratif. Teknik analisis naratif fokus pada bagaimana suatu ide atau cerita dikomunikasikan kepada seluruh bagian terkait. Metode penelitian ini biasanya digunakan untuk membuat interpretasi tentang penilaian pelanggan, proses operasional, perasaan karyawan terhadap pekerjaannya, dan lain-lain. Yang ketiga ada analisis wacana. Selain teknik analisis naratif, terkait analisis wacana juga digunakan untuk menganalisis interaksi orang. Perbedaan keduanya terletak pada fokus. Metode penelitian kualitatif analisis wacana lebih fokus pada konteks sosial, di mana komunikasi antara responden dan peneliti terjadi. Ada teknik analisis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data numerik yang dapat dihitung secara akurat. Salah satu contoh data numerik dalam metode penelitian kuantitatif yaitu hasil survei responden. Beberapa teknik analisis data kuantitatif yaitu 1. Analisis deskriptif. Teknik analisis data kuantitatif deskriptif dilakukan ketika kita melihat perfuma data di masa lalu untuk memperoleh suatu kesimpulan. Yang kedua, analisis inferensial. Teknik analisis data kuantitatif inferensial menggunakan rumus statistik. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan-tahapan yang harus kita lalui dalam pengolahan data yaitu 1. Pengumpulan data. Pada tahap ini kita mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Yang kedua, penyuntingan editing. Yang dimaksud dengan editing dalam analisa data adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan kejelasan pengisian instrumen pengumpulan data, seperti daftar pertanyaan yang telah dikembalikan oleh responden. Yang ketiga, pengodean atau coding. Coding dalam penelitian yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dengan memberikan simbol berupa angka pada tiap jawaban responden berdasarkan variabel yang diteliti. Yang keempat ada tabulasi. Pada tahapan ini kita melakukan data entry, menyusun dan menghitung data yang telah dikodekan dalam tabel. Selanjutnya ada cara menganalisis data. Setelah melewati beberapa tahap di atas, kita telah melewati tahap awal pengolahan data. Berikutnya kita harus menganalisis dan menafsirkan data tersebut agar dapat dipahami sebagai suatu informasi. Untuk menganalisis dan menafsirkan data, kita bisa memilih menggunakan teknik analisis data kualitatif atau teknik analisis data kuantitatif. Seperti yang telah diuraikan di atas, manakah yang harus dipilih? Metode penelitian yang digunakan harus sesuaikan dengan data, apakah kualitatif atau kuantitatif. Proses analisa data ini penting karena merupakan satu-satunya jalan yang harus kita lewati agar tiba pada jawaban dari permasalahan penelitian.
Yang selanjutnya yaitu validitas. Pada penelitian kuantitatif yang diuji validitasnya adalah instrumen penelitian atau kuesioner yang memiliki skor, sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya, yaitu dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang didapat peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Validitas dalam penelitian kualitatif juga menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara peneliti dan responden. Reliabilitas berhubungan erat dengan validitas karena suatu data yang valid pasti reliable, tetapi ada yang reliable belum tentu valid. Bentuk hubungan ini dapat diperjelas bahwa validitas merupakan kesesuaian antara konsep atau teori dengan kenyataan empiris, sedangkan reliabilitas merupakan kesesuaian antara hasil pengukuran di tingkat empiris. Kemudian, hal ini dikarenakan peneliti tidak begitu memperhatikan reliabilitas sebuah ukuran apabila ukuran tersebut tidak valid, sehingga kuesioner yang tidak valid akan direvisi struktur kalimatnya atau dieksekusi dari daftar pertanyaan. Misalnya, face validity, yaitu mendapatkan kesepakatan dari para ahli. Contohnya, seberapa mampu Anda menghasilkan produk dalam 1 tahun? Maka yang harus menjawab adalah manajer operasional atau ahli. Yang kedua, content validity, yaitu menguji apakah hasil pengukuran sesuai dengan cakupan konsep yang dikehendaki dalam penelitian. Untuk mengukur kualitas suatu jasa, setidaknya perlu dilihat keandalan, keakuratan, ketanggapan, kepedulian atau empati, dan kualitas lingkungan fisik jasa. Yang ketiga, kriterion validity, yaitu membandingkan para indikator pengukuran yang sudah ada atau mengukur sebuah pendapat dari responden yang berbeda. Contohnya, sebuah pertanyaan diberikan kepada 2 kelompok responden, yaitu berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Yang keempat, konstruk validity, yaitu berhubungan dengan kemampuan satu atau beberapa pertanyaan dalam mengukur sebuah konstruk tertentu. Contohnya, apakah item pertanyaan A, B, C, D sudah mampu mengukur sebuah konstruk Y? Untuk menjawabnya dapat menggunakan uji analisis faktor atau uji korelasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam validitas. Validitas itu terdiri atas beberapa macam. Yang pertama, validitas isi. Validitas isi adalah bahwa yang diuji atau dites relevan dengan kemampuan, pengetahuan, pembelajaran, pengalaman, atau latar belakang orang yang diuji. Validitas isi dapat diperoleh dengan mengadakan sampling yang baik, yakni memilih item-item pertanyaan yang dapat direpresentatif sesuai dengan bahan yang diujikan. Kelemahan dari validitas isi ini adalah bahwa penelitian item dilakukan secara subjektif, yaitu berdasarkan logika penelitian. Ada kemungkinan objek peneliti tidak mengerti tentang apa yang ditanyakan oleh peneliti. Untuk itu perlu ada kesesuaian tentang keseluruhan bahan dan pilihan item-item pertanyaan yang representatif. Yang kedua itu validitas prediksi atau eksternal. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, peramalan penjualan adalah sebuah tes yang diperkirakan mampu meramalkan keberhasilan program penjualan pada masa yang akan datang. Hasil forecasting memperlihatkan peningkatan volume penjualan. Uji validitas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Satu di antaranya adalah dengan menggunakan korelasi Pearson atau sama seperti uji validitas isi antara tes yang sedang dicari validitasnya dengan tes lain yang sudah memiliki validitas yang cukup baik. Yang kedua itu validitas konstruk, merupakan kerangka dari suatu konsep variabel yang digunakan dalam penelitian. Untuk mengukur suatu konsep, maka yang pertama dilakukan adalah melakukan identifikasi dari kerangka yang membentuk konsep, sehingga dapat disusun suatu tolak ukur secara operasional terhadap konsep tersebut. Validitas konstruk adalah penelitian tentang seberapa baik seseorang peneliti menerjemahkan konsep atau variabel yang digunakan ke dalam tolak ukur. Yang dia itu validitas budaya.
Validitas ini penting bagi penelitian di negara yang suku bangsanya sangat bervariasi. Selain itu, penelitian yang dilakukan sekaligus di beberapa negara dengan alat ukur yang sama juga akan menghadapi problem validitas budaya. Suatu alat pengukur yang sudah valid untuk penelitian di suatu negara belum tentu akan valid jika digunakan di negara lain yang budayanya berbeda. Misalnya, kuesioner pengukur interaksi keluarga yang dikembangkan di negara barat tidak akan sesuai bila digunakan di Indonesia, karena konsep barat mengenai keluarga selalu didasarkan pada nuclear family yang hanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Dan yang terakhir itu ada validitas rupa. Validitas rupa adalah jenis validitas yang berbeda dengan validitas yang dikembangkan di atas. Berbeda dengan jenis validitas lainnya, validitas rupa tidak menunjukkan apakah alat mengukur apa yang ingin diukur. Validitas rupa hanya menunjukkan bahwa dari segi rupanya, suatu alat ukur tampaknya mengukur apa yang ingin diukur. Bentuk dan penampilan suatu alat pengukur menentukan apakah alat ukur tersebut memiliki validitas atau tidak. Cara pengukuran kemampuan yang demikian memiliki validitas rupa. Validitas rupa amat penting dalam pengukuran kemampuan individu, seperti pengukuran kecerdasan, bakat, dan keterampilan. Hal ini disebabkan dalam pengukuran aspek kemampuan itu faktor alat ukur yang menentukan sejauh mana minat orang di dalam menjawab soal-soal atau pertanyaan dalam alat ukur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan validitas instrumen. Validitas instrumen itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu validitas teoritik dan validitas kriterium. Validitas teoritik terbagi menjadi dua, yaitu validitas isi dan validitas muka. Validitas isi atau validitas kurikuler atau content validity adalah ketetapan suatu instrumen ditinjau dari segi materi yang diajukan, atau untuk tes untuk ditinjau dari segi dimensi dan indikator yang ditanyakan, atau untuk angket. Yang kedua itu validitas muka. Validitas muka atau validitas bentuk soal atau pertanyaan atau pernyataan atau face validity, yaitu keabsenan susunan kalimat atau kata-kata dalam soal, pernyataan, dan pertanyaan sehingga jelas pengertiannya atau tidak menimbulkan tafsiran lain. Dalam menguji validitas teoritik suatu instrumen sebaiknya melibatkan paling sedikit 3 orang ahli di bidangnya. Dan yang B itu validitas kriterium, yaitu validitas yang ditinjau berdasarkan hubungan kategori tertentu. Tinggi rendahnya koefisien validitas tes atau angket ditentukan berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi. Validitas kriterium terdiri dari dua, yaitu validitas banding dan validitas ramal. Validitas banding atau validitas bersama atau validitas yang ada sekarang, yaitu validitas tes yang diperoleh dengan cara menghitung koefisien korelasi antara nilai-nilai hasil tes yang akan diuji validitasnya dengan nilai-nilai hasil tes terstandar yang telah mencerminkan kemampuan siswa. Dalam dunia pendidikan biasanya diasumsikan bahwa nilai rata-rata ulangan harian sebagai hasil dari tes terstandar. Yang terakhir itu validitas ramal, yaitu validitas yang berkenaan dengan kemampuan suatu tes untuk dapat meramalkan keadaan yang akan datang berdasarkan kondisi yang ada sekarang. Suatu tes seleksi masuk siswa baru haruslah memiliki tingkat validitas ramal yang tinggi. Untuk menentukan tingkat validitas kriterium suatu tes dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antara nilai-nilai hasil tes yang akan diuji validitasnya dengan nilai-nilai hasil tes yang telah ada dan sudah diketahui atau diasumsikan memiliki validitas tes yang memadai. Tidak begitu saja memilih teknik-teknik tersebut. Dan selanjutnya ada reliabilitas suatu indikator atau variabel menyangkut 3 faktor. Yang pertama ada stable reliability, representative reliability, dan yang terakhir equivalence reliability. Selanjutnya ada reliabilitas instrumen. Secara internal, reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Yang pertama ada test spreaders.
kali kepada responden. Jadi dalam hal ini instrumennya sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliable. Penguji instrumen dengan cara ini sering juga disebut stability. Yang kedua, ada pengujian reliabilitas dengan membuat dua instrumen yang ekuivalen. Instrumen yang ekuivalen adalah pernyataan yang secara bahasa berbeda, tetapi maksudnya sama. Sebagai contoh, untuk satu butir saja, betapa tahun pengalaman Anda kerja di lembaga ini? Pertanyaan tersebut ekuivalen dengan pertanyaan berikut. Tahun berapa Anda mulai bekerja di lembaga ini? Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua pada responden yang sama, waktu yang sama, instrumen berbeda. Reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Bila korelasinya positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Yang ketiga, ada gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Jadi cara ini merupakan gabungan cara pertama dan kedua. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen yang ekuivalen pada penguji pertama. Setelah itu dikorelasikan pada penguji kedua, dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang keempat, internal konsistensi. Pengujian reliabilitas instrumen dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencoba instrumen cukup sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksikan reliabilitas instrumen. Pengujian instrumen dengan internal konsistensi antara lain dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari Spearman-Brown, KR20, KR21, dan ANOVA-Gold. Pengertian tabulasi data. Tabulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah penyusunan menurut lajur yang telah tersedia penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan pengamatan dan evaluasi. Dalam proses pengolahan data, tabulasi secara umum diartikan sebagai proses penempatan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Pengolahan data yang berbentuk tabel ini dapat berbentuk tabel distribusi, frekuensi, maupun dapat berbentuk tabel silang. Yang termasuk ke dalam kegiatan tabulasi diantaranya: yang pertama, memberikan skor atau scoring terhadap item-item yang perlu diberi skor. Yang kedua, memberikan kode terhadap item-item yang diberi skor. Yang ketiga, mengubah jenis data disesuaikan atau dimodifikasikan dengan teknik analisis yang digunakan. Yang keempat, memberikan kode atau coding dalam hubungan dengan pengolahan data jika akan menggunakan komputer. Ya, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam tabulasi data. Satu, ada tabel analisis, yaitu yang berisi informasi yang sudah dianalisa. Yang kedua, ada tabel pemindahan yang berfungsi sebagai arsip, yaitu tabel yang digunakan sebagai tempat untuk memindahkan kode dari pencatatan, pengamatan, atau kuesioner. Lalu ada yang ketiga, tabel biasa, yaitu tabel yang disusun berdasarkan tujuan tertentu dan sifat responden tertentu. Selanjutnya ada tabel hasil tabulasi dapat dibentuk. Nah, ini tabel hasil tabulasi itu dapat dibentuk dengan yang pertama, satu, tabel pemindahan, yaitu tabel tempat memindahkan kode-kode dari kuesioner atau pencatatan pengamatan. Tabel ini berfungsi sebagai arsip. Selanjutnya ada tabel biasa. Nah, yaitu adalah tabel yang disusun berdasarkan sifat responden tertentu dan tujuan tertentu. Yang ketiga adalah tabel analisis. Tabel yang memuat suatu jenis informasi yang telah dianalisa. Selanjutnya adalah cara mengorganisasi dan mempresentasikan data. Yang pertama adalah secara kelompok. Metode kelompok
merupakan suatu metode yang secara otomatis mengelompokkan data dan memungkinkan tema, pola, dan sejenisnya dapat terlihat. Metode ini digunakan untuk merangkum tanggapan individu yang tersebar di banyak kategori, sehingga integritas dan koherensi responden secara individual bisa saja hilang. Yang kedua adalah secara individu. Metode ini mengatur data perseorangan, sehingga integritas, koherensi, dan individual bisa terlihat dan memungkinkan gambaran umum dari tanggapan responden juga bisa terlihat. Ini mungkin memberikan manfaat bagi peneliti sendiri untuk menyimpulkan suatu fenomena. Yang ketiga adalah menyajikan masalah atau tema. Metode ini yaitu menyajikan semua data yang relevan dengan masalah atau isu-isu yang sedang diteliti. Yang keempat adalah pertanyaan peneliti. Metode ini merupakan cara sangat berguna untuk mengorganisasi data karena menggabungkan semua data yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dan mempertahankan koherensi bahan. Selanjutnya ada instrumen. Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Kelebihan dari metode ini adalah peneliti dapat melihat langsung, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Alat metodologis dalam analisis data kuantitatif. Beberapa alat produksi untuk menganalisis data kuantitatif yaitu 1. Analisis induksi. Ada 5 elemen utama dalam analisis induksi, antara lain yaitu A. Pada tahap awal penelitian, definisi dan penjelasan terhadap fenomena yang khusus dikembangkan. Yang B. Definisi dari penjelasan ini diperiksa dalam data yang sedang dikumpulkan selama penelitian. Yang C. Jika definisi atau penjelasan membutuhkan modifikasi di dalam data baru, maka analisis induksi dilakukan. Dan yang D, upaya yang sengaja dibuat untuk menemukan kasus-kasus yang mungkin tidak sesuai dengan penjelasan atau definisi. Dan yang terakhir, yang E, proses mendefinisikan ulang sampai penjelasan tercapai mencakup semua data. Yang kedua, analisis tipologi. Analisis tipologi pada dasarnya adalah klasifikasi proses di mana data dimasukkan ke dalam kelompok, subset, atau kategori berdasarkan kriteria yang jelas, misalnya tindakan, perilaku, makna, dan lain-lain. Dan yang ketiga, analisis enumerasi. Proses enumerasi adalah salah satu proses di mana kategori frekuensi, unit analisis, istilah, kata, atau gagasan dihitung. Analisis ini adalah sebuah metode yang digunakan dalam bentuk analisis konvensional. Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.